Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Haji Supiana. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Hajah Kiki Yuliati Jakiyah. Dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana program doktor ilmu pendidikan Islam UIN Bandung. Rekan-rekan yang saya banggakan, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang model analisis kebijakan pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemilihan model formulasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model analisis kebijakan pendidikan. Kemudian, nilai-nilai kebijakan yang harus melekat pada seorang pembuat kebijakan, di antara nilai-nilai tersebut yakni nilai politik, kemudian ada nilai organisasi, ada nilai partai, ada nilai kebijakan, dan nilai ideologi. Bisa juga dimasukkan dengan nilai sosial. 5 nilai ini akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh bisa dilihat pada sisi evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, ketika kita ingin membuat kebijakan, maka seorang pembuat kebijakan itu harus memperhatikan nilai-nilai ini. Baik tadi nilai politik, ya, bagaimana situasi perpolitikan, kemudian nilai organisasi, bagaimana dari segi organisasi, kemudian nilai partai, bagaimana dari asumsi atau pemikiran partai-partai, kemudian nilai kebijakan, bagaimana kebijakan itu diberikan, gitu. Kemudian ada nilai ideologi. Nah, ini harus diperhatikan ketika seseorang ingin membuat sebuah kebijakan. Kemudian, model perumusan kebijakan. Ini perlu kita ketahui ada yang pertama yaitu model kelembagaan atau institusionalisme. Ya, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Ini artinya ada yang sebut dengan kebijakan itu ada dua, ada yang disebut kebijakan privat, ada yang disebut dengan kebijakan publik. Nah, kelembagaan inilah disebut dengan kebijakan publik. Karena ini menyangkut kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di lembaga pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. 3 ciri utama model ini: 1, lembaga negara itu memberikan pengesahan atau legitimasi. Ini memang fungsinya, ya, ini memang fungsinya pemerintah. Itu lembaga negara itu memberikan pengesahan, ya, legitimasi terhadap sesuatu kebijakan begitu, ya, dengan dibumbuhi tanda tangan baik itu dari legislatif, yudikatif ataupun yang lainnya. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan negara itu bersifat universal, dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan. Ya, kebijakan ini juga sangat penting. Maka ketika ingin membuat kebijakan publik harus memperhatikan komponen-komponen yang tadi sehingga tidak memunculkan keresahan-keresahan di masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga, hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada masyarakat. Ini juga harus diperhatikan dari sistem model kelembagaan. Kemudian yang selanjutnya adalah model sistem. Nah, model
ini disusun hanya dari sudut pandang para pembuat kebijakan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan dilihat perannya dalam perencanaan dan koordinasian untuk menemukan pemecahan masalah. Yang pertama, satu, menghitung kesempatan dan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal. Yang kedua, memuaskan permintaan. Ini bisa dilihat ya di bagian ini, ada kekuatan lingkungan eksternal dan internal, permintaan kebutuhan, kesempatan, kapabilitas, dukungan, kemudian ada change in environmental efforts, begitu. Itu masuk ke ranah masukan, kemudian juga pola struktur, program nilai minat diri, sumber politik, ya. Ada juga kekuatan interaksi dan struktur, kemudian objektif, strategis, peran perilaku, keluaran organisasi, ini juga keluaran dan juga ada timbal balik, ya. Jadi kebijakan itu ada timbal baliknya juga. Ada timbal balik dari segi positif, ada timbal balik dari segi negatif. Ini juga. Maka seseorang pembuat kebijakan harus betul-betul teliti ketika ingin membuat kebijakan, khususnya di dalam kebijakan publik begitu. Karena menyangkut seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di negara tersebut begitu. Termasuk kebijakan privat pun juga harus hati-hati, harus memperhatikan komponen-komponen atau model-model yang harus diperhatikan ketika membuat kebijakan itu. Kemudian ya, selanjutnya yaitu model penyelidikan campuran ya. Nah, sebagai suatu pendekatan, model penyelidikan campuran ini sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan eksperimental, kemudian menetapkan proses pembuatan kebijakan pokok, urusan tinggi, menentukan petunjuk-petunjuk dasar, juga proses-proses persiapan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Nah ini juga ya, jadi suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok begitu, juga harus memperhitungkan, dan juga inkremental, menetapkan proses pembuatan kebijakan pokok urusan tinggi, menentukan pertunjukan-pertunjukan dasar, proses-proses persiapan keputusan pokok, dan juga menjalankan setelah keputusan itu tercapai. Ini yang disebut dengan model penyelidikan campuran. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, yang keempat ada model proses. Nah, ketika kita masuk kepada model proses, ya, maka ketika kita ingin membuat kebijakan publik, kita harus memperhatikan juga model-model. Nah, di sini model proses. Pertama, kita harus identifikasi permasalahan. Kita harus mengetahui permasalahan itu, ya. Kemudian kita harus menata agendanya. Agenda kapan? Kemudian perumusan proposal kebijakannya seperti apa nanti? Kemudian ada legitimasi kebijakan, legitimasi atau legalitasnya seperti apa? Kemudian implementasi kebijakan, ya. Penerapan kebijakannya seperti apa? Ya, pelaksanaan kebijakannya seperti apa, teknisnya itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan itu dilakukan, maka harus ada evaluasi. Makanya jangan sampai ketika kita membuat kebijakan, itu kebijakan yang permanen. Kenapa? Karena kebijakan itu bisa dipakai saat itu, ya. Akan tetapi di masa yang akan datang kebijakan itu bisa tidak dipakai begitu. Bisa tidak dipakai. Nah, artinya ini harus ada evaluasi kebijakan. Seorang publik begitu, ya, kemudian yang membuat kebijakan publik juga harus memperhatikan itu. Harus ada evaluasi kebijakan. Sejauh mana kebijakan itu, apakah ada manfaatnya atau banyak madorotnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya mementingkan mementingkan kelompok saja. Itu semua kebijakan, apalagi yang disebut kebijakan publik, itu harus memperhatikan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat, seluruh yang ada, seluruh masyarakat di Indonesia khususnya misalkan. Nah, itu semua mesti harus diketahui oleh kita semua. Kemudian yang kelima yaitu model teori elit. Ini 3 lapisan kelompok sosial, ada lapisan atas, ya, dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu elit yang selalu mengatur. Kemudian yang kedua ada lapisan tengah, adalah pejabat atau administrator begitu.
Kemudian yang ketiga adalah lapisan bawah, massa dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur. Nah, ini juga model teori inilah yang memang mesti harus diperhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, dilanjutkan ya pemaparan tentang model analisis kebijakan pendidikan ini oleh rekan saya, Ibu CDR Rida Nur Faridah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.